Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari jurusan Sistem Informasi kelas A dari kelompok 6, mata kuliah Arsitektur Perancangan Sistem Enterprise. Di sini kami akan mempresentasikan tentang framework TOGAF ADM sebagai ujian tengah semester. Next. Kami kelompok 6 yang berisikan Melinda Safira, C205720102 sebagai NIM-nya, Amelia Mesti, C205720106, Melina Agatha Oslan, C205720107, Rizal Firmansyah, C205720102. Next. 8 step. Architecture Vision berisikan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan untuk mendapatkan arsitektur idea, yaitu arsitektur vision ini menciptakan keseragaman pandangan mengenai pentingnya arsitektur enterprise untuk mencapai tujuan organisasi. Business arsitektur mendefinisikan kondisi awal arsitektur bisnis, menentukan model bisnis atau aktivitas bisnis yang diinginkan berdasarkan skenario bisnis. Bisnis arsitektur pada bagian ini bertujuan untuk menentukan tools dan metode umum permodelan seperti BPMN dan UML bisa digunakan oleh organisasi. Next. Akan dilanjutkan oleh Amelia. Perumitan sistem arsitektur. Jadi pada tahapan ini aktivitas lebih ditekankan pada aktivitas bagaimana arsitektur sistem informasi dikembangkan. Jadi di sini ada dua arsitektur sistem informasi yang akan dikembangkan atau dibuat, yaitu ada arsitektur data dan arsitektur aplikasi. Kedua arsitektur ini digunakan oleh organisasi. Jadi pada arsitektur data, teknik yang digunakan yaitu dapat menggunakan kelas diagram. Kemudian untuk arsitektur aplikasi, teknik yang dapat digunakan yaitu use case diagram. Use case diagram ini tujuannya untuk menggambarkan proses-proses yang ada pada sistem informasi. Kemudian ada tahapan teknologi arsitektur. Jadi pada tahapan ini mempertimbangkan alternatif yang diperlukan dalam pemilihan teknologi. Jadi teknik yang digunakan meliputi environment and location diagram, network computing diagram, dan lainnya. Kemudian tahap selanjutnya yaitu opportunities and solution. Jadi pada tahapan ini lebih menekankan pada manfaat yang diperoleh pada arsitektur enterprise yang meliputi arsitektur bisnis, arsitektur data, arsitektur aplikasi, dan arsitektur teknologi, sehingga menjadi dasar bagi stakeholder untuk memilih dan menentukan arsitektur yang akan diimplementasikan. Jadi untuk memodelkan tahapan ini dalam rancangan bisa menggunakan teknik project context diagram dan benefit diagram. Jadi pada tahapan ini dilakukan identifikasi yang nantinya memungkinkan peluang yang muncul dan dapat diraih oleh pihak perusahaan dan menggabungkan serta mengulas hasil gap dan solusi dari arsitektur bisnis, sistem informasi, dan teknologi. Kemudian tahapan selanjutnya yaitu ada migration planning. Jadi tahapan ini dilakukannya penilaian dalam menentukan rencana migrasi dari suatu sistem informasi. Biasanya untuk tahapan ini pemodelannya menggunakan matrik penilaian dan keputusan terhadap kebutuhan utama dan pendukung dalam organisasi terhadap implementasi organisasi. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Melina Agatha.
Yang selanjutnya ada implementasi governance, yaitu menyusun rekomendasi untuk melaksanakan tata kelola implementasi yang sudah dilakukan. Yang selanjutnya ada arsitektur change management, yaitu menetapkan rencana manajemen arsitektur dari sistem yang baru dengan cara melakukan pengawasan terhadap perkembangan teknologi dan perubahan lingkungan organisasi. Next. Preliminary, yaitu tahapan awal persiapan perencanaan enterprise arsitektur. Ada 5 tahapan yang dikerjakan, yaitu inisialisasi perencanaan, yang kedua pemodelan proses bisnis, yang ketiga ada perencanaan arsitektur data, yang keempat ada arsitektur pemodelan, yang kelima rencana implementasi. Fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Prinsip-prinsip arsitektur tersebut, yang pertama ada keseimbangan, yang kedua ada irama, yang ketiga ada skala, yang keempat ada proporsi, yang kelima ada komposisi, yang keenam ada kesatuan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh Rizal. Requirement management, proses pengolahan kebutuhan arsitektur di seluruh fase TOGAF ADM, pendefinisian skenario bisnis yang diperoleh dari requirement menjadi resource utama yang harus dikembangkan. Next. Menentukan suatu kebutuhan proses yang ada untuk menyediakan proses pengolahan kebutuhan arsitektur selama dalam fase atau tahap yang akan dilewati pada siklus ADM. Mengumpulkan, menginventarisir, dan mengidentifikasi seluruh kebutuhan enterprise. Menyimpan lalu menerapkan dalam fase TOGAF ADM. Ya, sekian penjelasan kami tentang TOGAF, framework TOGAF ADM. Terima kasih dan sampai jumpa.